Drama 5 gol hiasi kemenangan Setan Merah. El Barça kembali ke jalur kemenangan. Los Blancos tumbangkan Sevilla, Napoli dan Milan menang, Como jaga asa finish 4 besar. Chielo Rossi menangkan Derby della Capitale. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Los Blancos tumbangkan Sevilla. Real Madrid meraih kemenangan 1-0 di markas Sevilla dalam lanjutan La Liga. Gol sematawayang dicetak oleh Vinicius Junior. Hasil ini membuat Real Madrid tetap di posisi kedua, sementara Sevilla tertahan di urutan ke-13 dengan 43 poin. Atletico bungkam Girona. Kemenangan diraih Atletico Madrid saat menjamu Girona dalam lanjutan La Liga. Los Colchoneros menang tipis 1-0 via gol Ademola Lookman. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid tetap di urutan keempat, sementara Girona masih berkutat di zona merah. El Barça kembali ke jalur kemenangan. Barcelona kembali ke jalur kemenangan dengan membungkam Real Betis 3-1. Ketiga gol El Barça dicetak oleh Rafinha di menit ke-27. Gol kedua Rafinha di menit ke-61. Dan Joao Cancelo di menit ke-73. Barcelona kini mengkoleksi 94 poin di pucuk klasemen, sementara Betis tak beranjak dari posisi 5. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-37 hari ini. Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal, Bilbao bermain imbang 1-1 dengan Celta Vigo, Levante menang 2-0 atas Mallorca, Sociedad tumbang 3-4 dari Valencia, Elche menang 1-0 atas Getafe, Osasuna tumbang 1-2 dari Espanyol, Real Oviedo kalah 0-1 dari Alaves. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mbappe dengan 24 gol. Napoli dan Milan menang, Como jaga asa finish 4 besar. Napoli menang telak 3-0 saat bertandang ke markas Pisa. Ketiga gol Napoli dicetak oleh Scott McTominay pada menit ke-21. Disusul Abdelhamid Rahmani 6 menit kemudian. Dan Rasmus Højlund di penghujung laga. Di laga lain AC Milan menang 2-1 atas Genoa. Gol kemenangan Rossoneri dicetak oleh Christopher Nkunku di menit ke-50. Dan Sakari Atekame di menit ke-80. Kemenangan ini membawa Milan duduk di posisi ketiga. Sementara itu, Como menang tipis 1-0 atas Parma. Gol tunggal Como dicetak oleh Alberto Moreno pada menit ke-58. Tambah 3 poin membuat Como terus menjaga peluang finish di zona 4 besar. Bianconeri tumbang di kandang sendiri. Juventus menelan kekalahan di kandang sendiri ketika menjamu Fiorentina. Bianconeri ditundukkan La Viola dengan skor 0-2. Kedua gol tim tamu dicetak oleh Ser Endaur di menit ke-33 dan Rolando Mandragora di menit ke-82. Hasil ini membuat Juventus terlempar dari zona Liga Champions, sementara Fiorentina naik ke posisi ke-15.
Giallorossi menangkan Derby della Capitale. AS Roma mengalahkan rival sekota Lazio dengan skor 2-0 di pekan ke-37 Liga Italia. Kedua gol Serigala Ibu Kota dicetak oleh Brescia Gianluca Mancini di menit ke-39 dan di menit ke-65. Kemenangan ini memperbesarkan Giallorossi tampil di Liga Champions musim depan, sementara Lazio tertahan di posisi ke-9. Nerazzurri ditahan Verona. Inter Milan ditahan tim yang sudah dipastikan degradasi, Hellas Verona dengan skor 1-1. Nerazzurri sempat unggul lewat gol bunuh diri, namun Verona mampu menyamakan skor di penghujung laga. Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim di klasemen. Di laga lainnya, Atalanta tumbang 0-1 dari Bologna. Udinese kalah 0-1 dari Cremonense. Sassuolo kalah 2-3 dari Lecce. Cagliari menang 2-1 atas Torino. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Lautaro Martinez dengan 17 gol. Drama 5 gol hiasi kemenangan Setan Merah. Manchester United menang tipis 3-2 saat menjamu Nottingham Forest. Luke Shaw membuka keunggulan MU di menit ke-5. Nottingham sempat menyamakan skor lewat aksi Morato di menit ke-52, gol Cunha di menit ke-54, dan Bryan Mbeumo di menit ke-75, membuat Setan Merah menjauh. Nottingham cuma mampu menipiskan skor lewat aksi Morgan Gibbs-White di sisa waktu pertandingan. Hasil ini membuat MU memastikan finish di posisi ketiga, sementara Nottingham tak beranjak dari posisi ke-16. Hasil lengkap Premier League pekan ke-37 hari ini. Brentford bermain imbang 2-2 dengan Palace, Leeds menang 1-0 atas Brighton, Wolves bermain imbang 1-1 dengan Fulham, Everton tumbang 1-3 dari Sunderland, Newcastle menang 3-1 atas West Ham. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Haaland dengan 26 gol. Lille tumbang, Verdonças tetap lolos ke Liga Champions. Bermain di Stade Pierre-Mauroy, Lille kalah 0-2 dari Auxerre di pekan terakhir Ligue 1 2025-2026. Meski begitu, Calvin Verdong dan kawan-kawan tetap lolos langsung ke Liga Champions musim depan. Di laga lainnya, PSG harus mengakui keunggulan tim sekotanya. Paris Saint-Germain kalah dalam partai derby ibu kota kontra Paris FC. Meski unggul dulu, PSG kena comeback dramatis. Perpisahan mengharukan Casemiro usai laga. Casemiro mengucapkan salam perpisahan kepada para fans Manchester United usai kemenangan 3-2 atas Nottingham Forest di Old Trafford. Dalam pesannya, ia berterima kasih kepada seluruh pemain, staf, dan terutama para penggemar yang ia sebut sebagai bagian terbaik dari klub. Ucapan tersebut menunjukkan betapa besar rasa hormat dan cintanya terhadap Manchester United. Momen ini terasa sangat emosional dan bisa menjadi tanda berakhirnya perjalanan Casemiro bersama United. Bruno samai rekor assist De Bruyne dan Henry. Bruno Fernandes mencetak sejarah di Premier League dengan torehan 20 assist dalam satu musim. Catatan luar biasa ini membuatnya menyamai rekor legendaris milik Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Performa konsisten dan visi bermainnya yang tajam menjadikan Bruno sebagai motor serangan tim sekaligus salah satu playmaker paling berpengaruh di liga saat ini.
Kabar mengejutkan, Guardiola segera pergi dari City. Pep Guardiola dikabarkan akan segera meninggalkan Manchester City. Menurut laporan dari Daily Mail dan jurnalis Jack Gaugand, keputusan tersebut disebut sudah diambil beberapa minggu lalu dan kecil kemungkinan berubah. Pengumuman resmi bahkan bisa datang dalam waktu dekat yang akan menjadi salah satu perubahan terbesar di Manchester City setelah lebih dari 1 dekade era Guardiola. Jika benar terjadi, ini akan menjadi akhir dari era paling sukses dalam sejarah Manchester City. Højlund resmi jadi milik Napoli sepenuhnya. Rasmus Højlund resmi menjadi pemain Napoli secara permanen. Transfer dari Manchester United ini terjadi setelah klausul pembelian senilai 44 juta euro diaktifkan. Dengan total paket mencapai 50 juta euro termasuk biaya pinjaman sebelumnya. Keberhasilan Napoli lolos ke Liga Champions memastikan transfer ini terrealisasi dan Højlund kini diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub setelah tampil impresif di musim pertamanya. Babak baru dimulai, Otamendi tinggalkan Benfica. Nicolas Otamendi dipastikan akan meninggalkan Benfica di akhir musim sebagai agen bebas. Bek asal Argentina itu telah menjadi sosok penting di lini belakang sekaligus pemimpin di dalam tim selama membela Benfica. Pengalaman, ketangguhan, dan mental juaranya membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di Benfica. Kini Otamendi siap membuka babak baru dalam karirnya di tempat lain. Kepergiannya tentu meninggalkan lubang besar di pertahanan Benfica. Alasan Xabi Alonso terima pinangan Chelsea. Xabi Alonso memberikan pernyataan usai resmi ditunjuk sebagai manajer baru Chelsea. Alonso sendiri mengaku sangat antusias dengan menangani klub sebesar Chelsea. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa proyek yang sedang disiapkan The Blues sangat menarik dirinya. Ia menilai The Blues saat ini memiliki komposisi tim yang sangat bagus, dipenuhi pemain-pemain bertalenta. Itulah mengapa ia tidak sabar bekerja sama dengan skuad The Blues. Manchester United masuk dalam perburuan bintang Bournemouth. Tottenham dikabarkan disaingi Manchester United dalam perburuan bintang muda milik Bournemouth, Alex Scott. Klub asal Manchester itu terkesan dengan perkembangan pemain 22 tahun tersebut sehingga tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford musim panas mendatang. Pemain 22 tahun tersebut merupakan pemain paling konsisten dalam tim besutan Andoni Iraola musim ini. Bournemouth mungkin akan meminta sekitar 65 juta euro untuk Alex Scott. Tottenham masih berminat pada playmaker Nottingham. Tottenham dikabarkan masih berminat untuk merekrut playmaker Nottingham Forest Morgan Gibbs-White berselang 1 tahun setelah sang pemain menolak pindah ke London Utara dan memutuskan bertahan di klubnya saat ini. Dengan menolak The Lily Whites musim panas lalu, Gibbs-White menandatangani kontrak baru hingga 2028 yang menghapus opsi klausul pelepasan dan klub diyakini tenang mengenai prospek masa depannya. Del Piero beri pujian setinggi langit untuk Kenan Yildiz. Legenda Juventus Alessandro Del Piero memberikan pujian kepada Kenan Yildiz jelang turnamen Piala Dunia 2026. Ia menyebut pemain muda Juventus itu sebagai salah satu talenta kreatif paling menarik dalam generasi sepak bola saat ini. Ia menilai bakat seperti itu masih banyak ditemukan asalkan publik mau melihat perkembangan pemain muda dengan lebih cermat. Del Piero percaya sepak bola tetap memiliki ruang bagi pemain dengan imajinasi tinggi.
Conte siap bahas kontrak dengan Napoli. Napoli semakin mendesak untuk mengetahui rencana masa depan Antonio Conte. Sang pelatih kepala Napoli ini dijadwalkan bertemu dengan pemilik klub Aurelio De Laurentiis dan Direktur Giovanni Manna dalam 10 hari ke depan. Meskipun kontrak Conte baru berakhir pada Juni 2027, Napoli ingin segera mendapatkan kejelasan mengenai arah yang akan diambil oleh pelatih asal Italia tersebut. Atletico Madrid akan merindukan Griezmann. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone membahas tentang perpisahan mereka dengan penyerang legendaris Antoine Griezmann. Saat ditanyakan mengenai momen terbaiknya bersama sang pemain, Kolo merespon seperti dikutip Into the Calderon. Tidak hanya satu momen yang bisa menjelaskan hubungan yang kami bangun. Kami tahu seorang jenius akan kembali. Kami memiliki seorang jenius selama bertahun-tahun di Atletico Madrid dan kami pasti akan merindukannya, ujarnya. Atletico Madrid mulai bidik Julian Brandt. Setelah 7 musim membela Borussia Dortmund, Julian Brandt dipastikan akan meninggalkan klub yang berbasis di Signal Iduna Park ini begitu kontraknya berakhir di akhir musim. Atletico Madrid sepertinya berada di posisi terdepan dalam perburuan. Klub asuhan Diego Simeone ini tengah mencari pengganti Antoine Griezmann yang akan bergabung dengan Orlando City usai kontraknya berakhir. Sepanjang karirnya bersama Dortmund, Brandt telah mencetak 57 gol dan memberikan 70 assist dalam 306 pertandingan di berbagai ajang kompetisi. RB Leipzig gagal akhiri musim dengan manis. Pelatih RB Leipzig, Ole Werner, mengaku kecewa setelah di Rotenbulen menutup musim ini dengan kekalahan telak saat mereka tandang ke markas SC Freiburg. Dengan hasil ini, Leipzig finish di peringkat ketiga klasemen akhir Bundesliga dengan koleksi 65 poin. Menanggapi pertandingan tersebut, Ole Werner menilai Leipzig seharusnya tidak perlu menderita kekalahan. Dia menilai timnya kalah karena kurang fokus saat mengantisipasi bola mati. Rencana besar PSG jelang final Liga Champions. Arsenal akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions UEFA akhir bulan ini. Dembele menyatakan bahwa mereka ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan besar ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut berharap bisa menambah trofi Liga Champions di musim ini setelah memenangkan Ligue 1, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental. Pertemuan puncak Arsenal melawan PSG yang dilatih oleh Luis Enrique akan digelar di Puskas Arena pada 30 Mei mendatang. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!